Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu kembali di hari Jumat yang penuh berkah ya. Jadi hari Jumat ini adalah hari panennya umat Islam. Jadi kalau bisa hari Jumat ini bersungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan, mulai dari berinfak, bersolawat ya, yang banyak, zikir yang banyak ya, beramal kebajikan yang banyak, tilawah yang banyak, berdakwah yang banyak, sekaligus kita mengkaji tafsir. Jadi ini adalah perkara yang luar biasa. Rasul menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kita mempelajari Al-Qur'an, apalagi ini tafsir ya. Ini luar biasa. Jadi ini harus diingatkan kepada yang lain karena orang itu perlu motivasi. Dia tidak tahu ya, dia akan meremehkan sesuatu kalau dia tidak tahu tujuannya ya. Seperti kenapa orang sungguh-sungguh mencari duit sampai dia itu lelah, kehujanan, kepanasan, kedinginan, berangkat pagi pulang malam ya, karena setelah itu 1 bulan dia dapat gaji, entah itu 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta dan seterusnya. Meskipun dari Kebembem sampai ke Selipi itu bertahun-tahun rela dia, karena dia dapat duit. Dengan duit dia bisa beli apapun, dengan duit dia bisa menghidupi kehidupan. Nah, itu aja luar biasa, apalagi kita bicara tentang akhirat ya. Di akhirat luar biasa. Ya memang harus menunggu meninggal dunia dulu baru tahu. Nah, kabar dari orang meninggal dunia itu adalah ketika mereka meninggal dunia, mereka pengen hidup 1 menit ya. Jadi baru tahu gitu loh. Baru tahu betapa pentingnya kita ngaji, betapa pentingnya kita beramal kebajikan ya, beramal soleh ya. Baru tahu ketika alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, permintaan seluruh orang yang meninggal dunia itu adalah satu. Mereka ingin hidup 1 menit untuk berinfak, untuk berjihad, untuk macam-macam beramal soleh, karena mereka udah tahu. Tapi udah telat, kan nggak boleh telat. Nah, ini pentingnya AJM ataupun yang lain untuk memberikan motivasi ya, jangan dibiarkan begitu saja, karena kebanyakan orang tidak paham seperti ini. Sehingga mereka ya yang perkara-perkara. Jadi Rasulullah menyampaikan sayati ala ummati zamanun yuhibbul khamsan wa yansawnul khamsan. Akan datang suatu masa di kalangan umatku mereka mencintai khamsan wa yansawnul khamsan. Mereka mencintai 5 dan melupakan 5. Yuhibbunad dunya wa yansawnal uqaba. Mereka itu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Itu yang Rasul sampaikan ya, 1400 tahun yang lalu. Jadi Masya Allah. Jadi yuhibbunad dunya wa yansawnal uqaba. Mereka itu mencintai dunia. Dunia itu apa? Ya perkara-perkara yang menyibukkan, yang menyenangkan hati. Itu perkara dunia. Dan melupakan akhirat ya. Nah, kemudian yuhibbunad du'ara wa yansawnal kubura. Ya. Mereka itu mencintai rumah-rumah. Jadi kalau punya rumah bagus, kurang dibangun, diperbaiki dan seterusnya. Yang kurang lebar dilebari, yang kurang ke atas diatasin, yang kurang ke bawah dibikin bawah. Wayan saunal kuburo, dan mereka melupakan kubur. Kubur ini kan perkara yang Masya Allah ya. Makanya harus diingatkan terus-menerus bahwa ngaji ini penting ya, supaya mereka ingat kubur. Kubur ini harus diingat terus supaya tidak lupa ya. Baik, itu sebagai mukadimah ya. Mudah-mudahan nanti panitia harus lebih semangat lagi mengingatkan, mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan akhirat supaya kita lebih bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya jelaskan dalam minggu yang lalu atau Jumat yang lalu, bahwa tafsir itu adalah menjelaskan, merinci, menguak tabir ya, perkara-perkara yang masih samar, atau menjelaskan perkara-perkara yang belum jelas, atau menguak peristiwa atau kata-kata yang sulit atau yang tidak jelas menjadi jelas. Makanya pentingnya tafsir di sini ya.
kita membahas tafsir tentang basmalah yang pertama kali ya. Saya singkat tentang ta'awud ya di kitab Syarhut Tafsir sini hanya singkat, saya singkat. Kalau saya baca semuanya nanti waktunya nggak cukup, apalagi sampai jam 6:15 ya. Jadi tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi di sini kita oleh Allah diajarkan untuk berlindung kepada Allah atas godaan syaitonir rajim ya. Jadi kalau kita mau membaca Al-Qur'an maka kita harus ta'awud dulu ya. Ataupun perkara-perkara yang lain terutama sekarang ya. Di jalan mau pergi berangkat kerja, keluar rumah dan seterusnya di jalan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita marah ya. Marah ini misalnya biasanya di jalan ya banyak ya. Atau disakiti orang atau dihina atau misalnya kita itu entahlah di masjid juga kadang-kadang begitu ya, ada orang yang begini-begini ya, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi aku berlindung dari godaan syaitan yang nirrajim ya. Jadi ibarat kata ya kita mohon pada Allah supaya melindungi ya. Dan ucapan ini harus kita lakukan terus-menerus ya. Nah, di sini ada sebuah riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya beliau kana ida, apabila beliau ida qoma minal lail. Jadi beliau itu apabila malam hari berdiri, ya maksudnya sholat tahajud atau sholat malam ya. Istaftaha ya, sholatuhu bitakbir thumma yaqulu ya. Jadi beliau itu memulai sholatnya dengan takbir, ya, takbiratul ikram biasa ya. Tsumma yaqulu, kemudian beliau mengatakan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamazati wa tahfinin wa taqi. Jadi a'udzubillahi samiil alim, aku minta perlindungan pada Allah yang samiil alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk ya. Jadi ini adalah kita disuruh untuk minta perlindungan karena sholat aja digoda ya, apalagi di luar sholat ya. Jadi usahakan khusyuk, makanya kalau sholat harus sekusuk mungkin, seingat mungkin, sesadar mungkin ya, karena banyak orang sholat nggak sadar. Itu singkatnya begitu. Langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini yang sering kita baca dalam sholat paling tidak 17 kali ya, paling tidak. Dan kadang lebih karena ada sholat rawatib, sunnah rawatib ya, qobliyah dan ba'diyah. Jadi kita harus tahu ya tentang tafsirnya, paling tidak sebagian atau kalau bisa semuanya ya. Kalau kita artikan, ini artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Ar-Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ini masih artinya ya, nanti kita ungkap apa sih maksudnya pengasih dan penyayang itu apa kan? Pasti perlu rincian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji lillahi, milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam atau Rabbul alamin ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada sifat Ar-Rahman itu berarti tidak dimiliki kecuali oleh yang disebutkan. Jadi berarti kalau di sini Allah ya. Kalau Rahman biasa itu, rahmat biasa itu ya sifatnya terbatas. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim, pengasih, maha pengasih dan maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah
aku menyembah, wa iyyak, dan kepadamu lah ya Allah nasta'inu, kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami semua siratal mustaqim, ke dalam jalan yang lurus. Ini kalau nggak diungkap kita nggak akan ngerti maksudnya apa jalan yang lurus itu. Atau misalnya alhamdulillah itu maksudnya apa itu? Kan gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Yakni jalan orang-orang yang engkau berikan an'amta, engkau berikan kenikmatan alaihim, atas mereka, atas orang-orang tadi itu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka, atas orang-orang tadi, waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat, ya. Dan itu artinya. Mari kita buka secara singkat tafsirnya, ya. Yang pertama, hadis suratul karimah wa ayatu wasabu bil ijma'i, ya. Ini adalah surat yang mulia Makkiyah, itu diturunkan di Mekah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya itu sabu bil ijma', itu adalah 7 yang menurut kesepakatan, ya. Wa tusammal fatihata li iftihahil kitabil al-aziz biha. Maka dinamakan Al-Fatihah itu karena dia adalah membuka dari sebuah kitab yang agung. Jadi dinamakan suratul Fatihah itu karena dia pembukaan, ya. Jadi membuka sebelum dibuka, ya, dari kanan, ya, bukan dari kiri. Makanya kalau orang buka Al-Qur'an dari kiri pasti menemukan surat Al-Ikhlas, ya. Itu yang penghujungnya, terbalik lah pokoknya. Makanya dinamakan Al-Fatihah, dia adalah pembuka dan seterusnya, ya. Dan di sini innaha awalul Qur'ana fi tartibi la fi nuzuli. Maka di sini Al-Qur'an itu diturunkan secara urut-urutan, bukan berdasarkan turunnya ayat atau surat. Jadi Al-Qur'an ini mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, ya, terus, ya, An-Nisa dan seterusnya itu berdasarkan tartibi wala fi nuzuli. Ini berdasarkan urut-urutannya, bukan berdasarkan turunnya ayat atau turunnya surat. Ini paham, ya? Jadi yang kita baca, mushaf yang kita baca itu berdasarkan tartibun, ya, urutan-urutannya itu dari malaikat Jibril, dari Allah lewat malaikat Jibril disampaikan begitu. Ini harus antum ketahui. Kalau ditanya apakah surat Al-Fatihah berarti pertama turun, tidak. Ya, karena itu berdasarkan urutannya saja. Kalau berdasarkan diturunkannya itu berbeda-beda. Kadang satu surat itu surat sekian, sekarang surat berikutnya ayat berikutnya itu mungkin 3 tahun lagi atau 3 bulan lagi, ya itu. Dan itu disampaikan oleh Jibril. Ya, kalau nggak ngerti nanti pokoknya didengarkan aja lah. Ini harus berulang-ulang. Jadi begitu, ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah yang agung, yang dia berbentuk, ya, hausa ma'anil Qur'anil azim mastamalat ala maqasidil asasiyah wal ijmaliyah. Jadi Al-Qur'an yang agung ini, khususnya suratul Fatihah ini, memuat perkara-perkara yang asasiyah, ya, yang dimaksud yang pondasi. Asasiyah itu pondasi, bil ijmali, dengan berbentuk umum. Jadi Al-Qur'an yang 30 juz itu kalau dikumpulkan, diperes intisarinya itu ada dalam Al-Qur'an, dalam Al-Fatihah, ya. Jadi makanya suratul Fatihah itu surat yang agung sekali, yang dia itu induknya, ya, induknya dari 30 juz tadi, Masya Allah, ya. Disebutkan secara asasiyah, maqasiduhu al-asasiyatu bil ijmali, ya, Masya Allah, pondasi dan berbentuk umum, ya. Tatanawalu usuliddin wa furu'ahu, dan dia itu meliputi, jadi suratul Fatihah ini yang 7 ini, yang ini luar biasa, ya, agung sekali, luar biasa. Maka di dalamnya itu ada perkara-perkara usul, perkara-perkara pokok masalah agama dan cabang-cabangnya. Wa tatanawalul aqidata wal ibadata wa tasyri' wal i'tiqad wal yaumil akhir. Maka di dalamnya juga ada perkara-perkara akidah, ibadah, tasyri' itu syariat, aqaid, dan hari akhir, ya. Wal imani bisifatillahi al-husna, dan juga sifat-sifat Allah yang maha baik, ya.
wa ifraduhu fil ibadati wal isti'anatu wad du'a, ya. Juga di dalamnya ada perkara-perkara ibadah, ya. Ibadah itu sendiri, permintaan tolong, berdoa, wa taujih ilahi jalla, dan menghadapkan pada Allah, mohon pada Allah yang maha agung, ya. Dan minta yatlubu al hidayata iladdin, dan di sana ada juga kandungan Al-Fatihah ini adalah yatlubul hidayata iladdin al-haqqa wasiratul mustaqim, ya. Di sana ada petunjuk atau meminta hidayah kepada agama yang benar ini, maksudnya Islam, ya, dan jalan-jalan yang benar, dan kita tadarruk mendekatkan diri pada Allah, ya. Wa tasbit, untuk juga minta dikokohkan iman kita, ya. Wa nahju sabilas sholihin, dan kita mohon pada Allah supaya dimasukkan ke dalam jalannya, manhajnya sabilus sholihin, jalan orang-orang yang soleh. Jadi Al-Fatihah ini Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Jadi di dalamnya terkandung pokok-pokok cabang yang luar biasa, termasuk usul tauhid, pertolongan, petunjuk, minta hidayah, minta kebaikan, ibadah, syariat, hari kiamat, hari akhir, sifat-sifat Allah yang luar biasa. Ini dikumpulkan dalam 7 ayat yang luar biasa, supaya kita semua mendapatkan kekayaan ilmu, berkah, dan seterusnya. Kita dekat kepada Allah, kita membaca suratul Fatihah. Jadi keutamaan suratul Fatihah itu Masya Allah. Makanya antum beruntung ini, ngaji di awal ini beruntung ini. Kalau antum nggak ngaji ini nggak akan tahu ini. Kalau baca saja juga berat, ya. Makanya ngantuk itu ditahan, ya. Ini harus serius ngajinya, ya. Karena perkara yang luar biasa. Paling baca juga belum tentu sempat karena sibuk, ya. Nah, termasuk di sini kita mohon pada Allah, wal isti'anatu wa doa. Jadi ini dalam suratul Fatihah ini ada doa, ada permintaan tolong pada Allah. Jadi kalau misalnya kita lagi galau, baca aja suratul Fatihah. Kita lagi bingung, baca aja suratul Fatihah. Karena di dalamnya ada permintaan, ada perlindungan, ada hari kiamat, ada sifat Rahman Rahimnya Allah Ta'ala, dan seterusnya. Termasuk manhaj sabilil sholihin. Jadi kita minta jalannya orang-orang yang solih, ya. Wastanibu tariqil maghdubi alaihim waladhdallin, dan kita mohon pada Allah dihindarkan dari jalannya orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang tersesat, ya. Dan ini adalah wa fiha al-ikhbaru anil qasasil umamis sabiqin. Ini adalah bentuk kabar. Di dalam suratul Fatihah ini juga ada kabar tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, gitu, ya. Dan ini adalah luar biasa. Baik, saya singkat langsung karena ini juga panjang, ya. Kalau saya bacakan semua nggak mungkin cukup, ya. Nah, yang kedua adalah fadilah, ya, fadilah suratul Fatihah ini. Rawal Imam Ahmad meriwayatkan fil musnadi, di dalam kitab musnad, ya. Jadi ini di dalam kitab musnad Imam Ahmad, ya. Jadi kitab musnad itu adalah kitab hadis yang terdiri dari 1 juta hadis karya Imam Ahmad yang sangat terkenal, ya. Dari an Abi Ibnu Ka'ab, dari Abi Ibnu Ka'ab, dari sahabat. Jadi beliau meriwayatkan dari sahabat, gitu, ya. Namanya Abi bin Ka'ab, ya. Qara'a 'alan nabi, ya, dibacakan atas Nabi Ummul Quran. Faqala Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasulullah bersabda. Jadi dibacakan itu maksudnya Jibril membacakan, gitu, ya. Maka Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Jadi Rasul bersabda, aku bersumpah demi jiwaku berada di tangannya. Maksudnya bersumpah kepada Allah, ya. Bersumpah demi Tuhan yang jiwaku berada di genggamannya atau dalam kekuasaannya. Ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur, tidaklah diturunkan, ya. Maksudnya tidaklah diturunkan, enggak pernah diturunkan. Tidak pernah diturunkan di dalam kitab sebelumnya, apakah itu Taurat, apakah itu Injil, apakah itu Zabur,
apakah itu Furqan, ya, mithluha yang semisal dengannya, ya dia adalah sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu, ya. Ya, ini tidak pernah diturunkan di kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil maupun yang lain seperti itu. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Itu maksudnya suratul Fatihah, ya. Ya. Ini surat Al-Fatihah ini utama banget, ya. Dari kitab-kitab dulu itu nggak pernah diturunkan seperti ini. Jadi suratul Fatihah ini surat yang agung, yang kalau dirinci itu rinciannya itu 30 juz. Yes, Masya Allah. Kalau di ibarat kata begini, ya, susu murni, ya, susu kedelai murni, ya. Ya, susu kedelai itu kan buatnya itu dari kedelai, ya. Itu kalau murni itu 1 gelas, tapi kalau di kupas ini dari mana itu 1 kintal. Jadi 1 kintal kayak tahu itu loh. Tahu itu kan dibuat dari kedelai. Jadi 1 kintal tahu itu paling kalau dibuat tahu murah itu tahunya banyak, tapi kalau tahunya itu spesial super maka akan menjadi 10 tahu. Jadi inti sari dari kedelai itu namanya tahu takwal dari Kediri itu. Itu yang super 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 1 tahu itu 2.000, ya, atau bahkan 3.000 satu biji, ya. Kalau di sini kan tahu di pasar itu kan berapa itu? 5.000 dapat 10, ya. Itu 500, 1 500. Kalau tahu takwa itu 1 biji itu bisa 3.000, ya, atau 2.000 1 biji. Itu saking tebelnya, saking enaknya, saking bagusnya. Kira-kira gambarnya begitu, ya. Jadi kalau intisari itu benar-benar luar biasa. Nah, kalau itu dibuat itu 1 kintal. Coba bayangkan betapa luar biasanya ini. Ya. Jadi suratul Fatihah ini tidak pernah diturunkan oleh Allah di kitab-kitab terdahulu, ya. Jadi ini berarti luar biasa, ya. Nah, itu hadis pertama, ya. Sekarang hadis kedua. Kalau tadi hadis riwayat Imam Ahmad, ini sekarang wa fi sahihil Bukhari. Sekarang di kitab Sahih Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id, ya, Ibnu Al-Mu'alli. Jadi Rasulullah bersabda kepada Abi Sa'id Ibnu Al-Mu'alli, ya, beliau bersabda, la u'allimannaka surata hiya a'dhamu surah fil Qur'an. Akan aku ajarkan kepadamu, kata Rasulullah kepada Sa'id Ibnu Al-Mu'alli ini, yakni sebuah surat yang dia lebih agung dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini berarti surat Al-Fatihah ini paling agung. Masya Allah, ini di dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Maka beliau melanjutkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladhi u'tituhu, ya. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, yang agung, yang di dalam Al-Quran yang agung itu yang aku diberi dengannya, ya. Jadi suratul Fatihah ini surat yang agung, yang paling agung di antara surat-surat yang ada. Jadi kesimpulannya ini adalah surat Al-Fatihah ini pertama surat yang paling agung di antara surat-surat yang lain. Dan yang kedua adalah, atau yang pertama adalah surat Al-Fatihah itu adalah surat yang intisari daripada seluruh Al-Quran yang ada itu, ya. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya lewat malaikat. Yang ketiga adalah keagungan suratul Fatihah ini hanya diberikan di dalam Al-Quran, ya. Artinya kita bisa melihat kalau diberikan, nggak pernah diberikan di zaman dulu. Kalau zaman dulu udah nggak ada sekarang. Kita melihat Injil sekarang nggak, palsu Injil sekarang, ya. Artinya tidak banyak perubahan gitu, ya. Ya, Injil kan macam-macam, atau Taurat juga nggak ada sekarang. Sekarang kita nyari Taurat juga nggak ada, Zabur juga nggak ada. Ya, jadi alhamdulillah kita punya Al-Quran. Kenapa mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yang paling agung itu Al-Quran? Ya karena Al-Quran itu bisa dibaca dari dulu sampai hari kiamat. Itulah keagungan Al-Quran, ya. Itu hadis yang kedua, ya.
Kemudian penjelasan tasmiyah, penamaan. Tusamal Fatihah, ya, dinamakan Fatihatu, dinamakan Al-Fatihah yang tadi artinya itu pembukaan, ya. Maka nama lain dari Al-Fatihah itu Ummul Kitab, nama lainnya. Jadi kayak misalnya Ustadz Salman tuh nama lainnya Amboni, Al-Amboni, atau misalnya namanya lain itu adalah Sang Penjaga, atau nggak tahu nama artisnya apa ini kira-kira. Ustadz Salman nama artisnya apa? Yohanes Abel Rio Farsa. Hei, Yohanes. Itu nama aslinya Ustadz. Oh, Masya Allah. Nama aslinya. Nah itu Salman Al-Farisi, Salman Al-Ambuni. Oh. Al-Farisi kan ya, ini bapak saya Ambon, di Ambon. Oh gitu. Jadi karena mu'alaf maka Yohanesnya diganti Salman, ya. Karena asalnya dari Ambon maka Al-Ambuni, ya. Nah, sekarang Al-Jagakarsi atau Al-Jagakarsi, Al-Jakarti, ya. Nanti juga apa Kiai Ustadz Saibrin Zuhri itu punya nama lain, nggak tahu namanya apa itu. Jadi Al-Kebembemi, ya. Ya, itu boleh-boleh saja itu Al-Kebembemi, ya. Al-Kabuli. Oh, Al-Kabuli. Oh, iya. Al-Kabuli. Itu boleh nama. Berarti kalau kita nyebut Al-Kabuli berarti sudah jelas, ya. Jadi nama itu ini. Kalau nama saya kan banyak sekali, ya. Itu nama tahun 90 saya kan pernah ke pesantren As-Sunniyah Kencong Jember, itu dikasih nama sama guru saya. Jadi almarhum Kiai Haji Jauhari, Ahmad Jauhari, ya, itu dikasih ada nama. Kemudian ketika 95 saya ngajar di Timbangil, itu saya juga punya nama Husain An-Nafi'i, Husain Abdul Nafi, ya. Kemudian saya ngalah berkah ke Syekh Al-Fadil Ustadz Abdurrahman Al-Baghdadi, maka saya ngasih nama Abdurrahman. Di samping saya juga suka nama Abdurrahman karena itu sunnahnya. Di dalam hadis dikatakan nama yang paling Allah sukai adalah Abdurrahman. Makanya dalam banyak tulisan saya itu nama saya banyak banget, Abdurrahman Al-Jakarti. Khotib Al-Jakarti itu nama saya. Khotib itu saya suka ceramah, Al-Jakarti di Jakarta. Nah itu nggak masalah. Nah ternyata Al-Fatihah itu namanya banyak, ya. Ummul Kitab, Wasabaul Mathani, 7. Ya, jadi pertama Al-Fatihah, yang kedua Ummul Kitab, induknya kitab. Yang ketiga adalah Sabaul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang keempat adalah Asyafiyatu, Asyafih, yang memberikan pertolongan, ya. Yang kelima adalah Al-Wafi atau Al-Wafiyatu. Asyafiyatu itu yang memberikan penyembuhan atau ini pertolongan. Al-Wafiyatu itu wafiyah yang mencukupkan, ya. Al-Kafiyatu juga hampir sama, Al-Kafi itu cukup, ya. Kemudian wal usus itu asas, wal atau al asasu, wal asasu itu adalah asas. Namanya banyak, ya. Jadi berapa? 1 Fatihah, Ummul Kitab, Sabul Al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang keempat adalah Asyafiyah, yang memberikan pertolongan atau penyembuhan. Al-Wafiyah, yang memberikan kecukupan. Yang keenam adalah Al-Kafiyah, yang mencukupi segala-galanya, ya. Wal asasu itu pokok pondasi. Yang kedelapan walhamdu adalah pujian. Masya Allah. Waqad adadaha, dan sungguh telah menghitungnya Al-Alamah Imam Al-Qurtubi, wa dzakara anna li hadza syuratu athna asyara isman. Nah, Masya Allah. Ulama namanya Al-Alamah Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu imam dari Cordoba, ya. Cordoba itu Spanyol, ya. Itu tafsirnya yang terkenal, ya. Imam Al-Qurtubi itu menghitungnya namanya itu 12 nama, ya. Itu suratul Fatihah. Makanya saya ngalah berkah, mumpung saya ingat di sini, nama saya itu sekitar 6 atau 8. Bahkan Gus Gun, mulai Nafi Gunawan, Imam Al-Jakarti, Khotib Al-Jakarti, Abdurrahman Nafi, kemudian dan seterusnya. Ini bukan masalah apa-apa, ini ngalah berkah.
Ya mungkin ada yang tertawa, kok banyak banget namanya. Ya kalau nggak punya ilmu begitu, bingung. Kalau punya ilmu kan enak ya. Kalau punya ilmu itu semua yang kelihatannya sepele itu jadi nggak sepele. Namanya ilmu. Ya kayak orang punya ilmu dan tidak ada lah. Orang-orang apa ya, di Indonesia ini kan tanah diinjak-injak. Padahal menurut ilmu geologi itu tanah mengandung emas, kan gitu kan? Sehingga emas diambil diproses jadi emas. Tanah diambil diproses jadi emas. Karena ilmu. Makanya saya sekecil apapun berusaha tidak menyepelekan, karena kelihatan kecil di mata manusia, besok di mata Allah itu enggak kecil, besar. Nama saja itu kan mungkin orang tertawa, masa nama banyak banget. Memangnya kenapa? Al-Fatihah itu namanya 12. Ya, kan gitu kan. Waduh, ini belum masuk aja sudah gini. Tapi nggak apa, ini pengennya supaya antum pinter gitu ya. Memang harus harus ini nggak bisa sekali datang ya. Harus diulang-ulang ya. Itu baru nama aja begitu, tasmiyah ya. Baik, ada pertanyaan?